Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pasangan-pasangan, ya. Memberikan hubung kait antara ayat A dengan ayat B. Nah, maka dirumuskanlah di dalam ilmu Al-Qur'an persoalan ini, namanya tafsir atau ilmu tanassub Al-Qur'an. Mara misal niki surat Al-Isra, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Ini surat berbicara masalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang persoalannya dari bawah ke atas. Nah, kalau surat Al-Kahfi itu dari atas ke bawah. Anzala ala abdihil kitab. Ya, Allah telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Nah, itu dari atas ke bawah. Nah, kalau surat Isra dari bawah ke asra bi abdihi lailan minal masjidil ilal masjidi aqsa. Jadi asra itu diperjalankan oleh Allah. Siapa yang diperjalankan oleh Allah? Abdihi. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Aqsa, Aqsa ke Sidratul Muntaha. Artinya dari bawah ke atas. Nah, Al-Qur'an itu jamaah maraniki model. Ada keterkaitan, dan ulama ini mempelajarinya pelunggum iling 20 tahun baru tahu ilmu tanassub nih. Namun ilmu tafsir Jalalain ini setahun be tahun, 6 bulan be tahun. Namun ilmu tanassub Al-Qur'an ini 20 tahun baru tahu. Sulit sekali karena mengambil ayat ini pasangan, ayat ini pasangan, ayat ini pasangan. Nah, itu sulit sekali. Dan ini ada pesan tasawufnya jamaah, yang mulai dari ayat yang terpendek dah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Ulama menibasan arak ke lain tekadu. Jadi kena a berdiri antara alif dit ain, ya. A beri. Apa katanya? Inna a'tayna, memberi juga artinya. Hamzah itu memberi juga artinya. A juga memberi. Ain dengan sesungguhnya itu juga memberi artinya. Memberi artinya. Lagu perbedaan saya beri sekarang. Waktu saya beri pelungguh itu tidak pelungguh diberikan secara milkul mutlak, tidak. Tetapi milkul manfaah. Kita miliki dia untuk mengambil manfaat. Nah, itu istri namanya milkul manfaah. Kita diberikan oleh mertua kita, itu namanya milkul manfaat. Kita ambil untuk mengambil manfaat. Sama Bu, pelungguh memiliki bapak-bapak niki adalah pelungguh memiliki untuk mengambil manfaatnya. Lamun dengan mama si luwek manfaat senang dan tak. Lamun dengan mama si tahun tinduk ngalak malak kendewa aja jurat bilang minyak gas. Itu kalimat a. Makanya ulama berkata begini, kenapa Allah tidak bilang a saja? Kok berat sekali saya bilang a. Semua Al-Quran itu jamaah dipilih bahasanya oleh Allah. Pernah ke sembarang-barang bahasa. Dipilih waktu Allah berfirman kepada nabinya ini, inna a'tayna kal kautsar. Allah tidak pakai a. Makanya ulama waktu menganalisa kalimat a ini, orang kayak seduk kembali kadu a baik. Kenapa pakai a? Apa perbedaannya? Perbedaannya jamaah sekalian, sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang banyak. Itu Nabi, kalau kita pakai a jama inna a'tayna, itu Nabi tidak diberi secara sempurna dan tidak berhak memiliki. Cuma kado sekedar dipakai manfaatnya saja sudah. Ya, sekedar pelungguh mengambil manfaatnya saja. Lemak betulah kemalik. Tetapi tidak pada ayat ini jamaah. Mati tidak ain itu. Nah, waktu ain mati, maka ayat ini berkata
Inna a'toina, sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad secara sempurna. Nikmatku yang banyak itu aku beri kamu secara sempurna. Jadi pemberian Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pemberian yang sempurna. Makanya dia pakai ain, a. Teliti sekali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lamun wirid tang Al-Quran pengawasannya beda dengan mewiridkan asma. Misal ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Pelungguh mewirid pakai ya Latif itu dengan pelungguh mewiridkan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kaifiat pengawasan dan peninjauannya beda. Beda niki. Kalau kita wiridkan qul huwallahu ahad, wirid-wirid ulama pada umumnya beda. Nah, makanya Al-Qur'an ini sangat-sangat teliti sekali. Yaitu tanuzul itu nggih. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami ya Muhammad nabiku sallallahu alaihi wasallam ini nih makanya orang yang tidak sempurna mengatakan dia mendustai nabinya. Inna a'tayna kal kausar, ayat terakhir, dia mendustai penganugerahan Allah yang begitu sempurna kepada nabinya. Dia tidak percaya bahwa kalimatnya ini bukan keyakinannya. Dia seolah-olah mengatakan aku telah memberimu nikmat wahai Muhammad, tetapi nikmat yang tidak sempurna. Kalau kita mengatakan doang. Harus ada ain. Inna Jadi kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang sempurna. Itu kalau pakai ain. Maka oleh sebab itu Nabi dikatakan saking sempurnanya pemberian Allah, Allah sitir wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika, sampai kamu ridho wahai Muhammad. Penganugerahan Allah berupa nikmat itu apa jak milik yu'tika rabbuka fatarda, sampai kamu puas. Itu Nabi Allah berfirman sampai kamu puas apa sebenarnya maumu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sangat lalu temanja sampai kamu puas wahai Muhammad apa milik. Umurnya saja itu Allah Subhanahu wa taala pilih. Apakah kamu harus mati atau jangan mati. Dendek mengalami maut wahai Muhammad, bisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditawar waktu meninggal dunia, enggak usah mati. Ditawar. Atau mau Nabi Muhammad hidup selama-lamanya juga Nabi ditawar. Sebelum aku mencabut ruhmu yang mulia ya Nabi Allah, Allah menawarkan kepada engkau, apakah kamu mau hidup selama-lamanya di bumi ini bahkan sampai di surga. Itu tawaran Nabi yang pengkena wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kita lanjut nggih. Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami a'taina telah memberikan kepadamu al kausar. A'taina ay an-ni'mata al kausar, yang sangat banyak sekali. Oke. Nah, mana ayat tanasubnya? Kan ini Allah bermurah. Nggih? Allah apa? Allah bermurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tayna kal kausar. Allah bermurah hati kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana pada saat Allah apa lawan murah? Apa lawan murah? Pelit. Apa lawan memberi? Menahan. Nggih? Allah sekarang ini memberi. Allah memberi kepada Nabi Muhammad SAW tanpa Allah diminta. Tanpa Allah diminta, dia beri kepada nabinya. Dan pemberiannya sangat banyak sekali jamaah sekalian. Nah, di dekat ayat Ara'aital lazi, ayat Al-Ma'un ini ada tanasubnya. Mana itu?
ini kan awal surat. Inna a'tayna kal kausar. Awal surat. Nah, di ujung surat ayat Al-Maun di sana ada tanasub ayat ini. Apa itu? Wa yamna'unal ma'un. Artinya, dan enggan, tidak mau mereka memberikan bantuan atau pertolongan. Kan ini aneh. Pada saat Allah memberi, kok manusia enggan saling menolong? Ya. Kan pada pelit. Padahal saya, kata Allah, telah memberi kepada nabimu itu dengan saya diminta, dan pemberian saya kepada nabimu itu ialah tanpa saya diminta dan sangat al-kausar, sangat banyak sekali. Kenapa kamu wahai umat para nabi wa yamna'unal ma'un, enggan saling memberi bantuan? Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam termulia dan paling pertama diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi anugerahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala macam bala bantuan itu disalurkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi diberikan bala bantuan, Nabi memberi kepada kita, kok kita wayam naunal maun. Oke, contoh. Nabi diberi ilmu. Nabi diberi ilmu yang tidak pernah kita tahu berapa jumlahnya, berapa ketingginya, kita tidak tahu. Nah, pada saat Nabi memberi ilmu, kita pun diajar ilmu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita diajar ilmu oleh Nabi, nah sekarang kita pelit, enggan kita saling memberi bala bantuan dalam sisi ilmu. Nah, ini ada ayat yang ada hubung kaitnya antara ayat pertama dan antara surat Al-Kausar dengan surat Al-Maun. Nah, ini yang maksud tanassub. Bu apa kena? Kini pakai barat angka. Apa kena niki? Marak bahasa kasar, arah ima kanan, arah ima kiri ane. Apa hubungan ima kanan kaca ima kiri? Lamun tebak kopok, apa kadon dah? Ima kanan ima kiri. Lamun terbeli jam, lamun terbeli jam membait oleh tukang melin, ima kanan. Sing ngadu ada tanassub, ya. Ada tanassub. Bebiso, saya suruh kadu jam. Itu ada hubungannya maksudnya. Ima kanan terbeli jam, ini demet tebeng bu baik, langsung kadu ima kiri. Jamaah kan? Nah, ini ada kaitannya. Berarti kalau kita memiliki ima kanan, ima kiri dan itu saling berhubungan, hidup ini sangat luar biasa. Lamun delampak, naik kanan maju belain ima kiri deh. Nintau lampak ibu. Lamun maju naik kanan belain ima kiri. Kiri. Maju naik kiri belain ima kanan. Saya aja. Memang ia setelan niki, jamaah sekalian. Ini namanya tanassub. Jawarih yang tanassub. Anggota tubuh yang berhubung kait. Ya. Nah, semua yang bertanassub itu indah dan sama-sama saling membela di hari kemudian. Seharusnya antara suami istri harus bertanassub, saling hubung kait. Seni nanta kelakando itu, ini kelami itu makan ya, oke. Pelungguh itu mama peta kepeng dengan Nina. Ay Allah boleh une. Nah, ini tanassub. Maka semua yang berkoneksi kaifiat tanassubnya itu akan akan langgeng sampai hari kiamat. Ya ma? Seharusnya guru dengan murid bertanassub. Guru mengajar, murid belajar. Murid belajar, guru mengajar. Semua guru membimbing, murid yang dibimbing. Kalau pelungguh mau dibimbing, carilah guru yang mau membimbing. Guru yang mau membimbing. Nah, saling bertanassub. Maka semua yang berpasang-pasangan ini pada hari kemudian itu dia akan berkoneksi dan tidak saling tinggal meninggalkan.
Nah ini ayat ada dalam Al-Quran, ayat dia seperti itu. Makanya huruf yang paling sedih cuma satu. Huruf yang paling sedih Al-Quran ada sikit. Huruf apa? Huruf zo. Paling sekedih terkadu berkalimat Al-Quran. Huruf zo. Kurang lebih ada 500-nya. Yang huruf yang lain itu 1000 semua. Zo paling sekedih huruf dalam Al-Quran, makanya paling sedih. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada zon. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah ada huruf zon. Dina. Pala dak ka seram puasa. Wah baik. Sekarang semendak niki. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aran? Enggak ada. Hampir walazzallin, hampir itu. Angka meni unin zo sapati deka mas semeton kerong si bertetangga lalu uning kena do. Enggak dipakai pada rajanya ayat zo ini. Saking diminimalisir oleh Allah. Ini nuzulul Quran tingkat ulama kelas tinggi lalu kebukaan dan iki. Sebenarnya si ngaji ini harus ulama-ulama doang. Kalau tidak ada huruf zo di dalam Al-Quran, itu ayat yang paling tidak ditakuti oleh seluruh makhluk jin dan paling dihormati oleh seluruh malaikat. Yang tidak ada huruf zo. Huruf ayat aman tidak ada huruf zo. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu cenderungnya ayat perdamaian. Dia ayat itu akan kalau kita baca laksana air dan semua yang mendengarkannya hidup dan yang membacanya hidup. Berarti yang ayat yang tidak ada huruf zo-nya apa? Surah Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad. Arak di huruf zo. Yang kena ulama doang baru ngaji nih karena naluri keulamaan dan ini narak payu lanjutan ke bae. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, meniunin zo gak maksud tetangga itu. Kasih kita syafaat di hari kemudian. Hampir kena Allahu Somad. Hampir itu. Tapi Allahus Somad. Berapa sudah ayat yang kasih pelunggum tidak ada huruf zo? Ayat yang tidak ada huruf zo inilah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan. Bukan sekedar membela orang di alam barzah, tetapi dia akan menenteng, menuntun orang ini dengan kebesaran ayat ini ke dalam surga. Itu di dalam hadis Nabi SAW, siapa orang yang membaca surah Tabarok, maka Allah Subhanahu wa taala akan membelanya di alam barzah. Waktu disiksa oleh mungkar nangkir itu dibela oleh surat Tabarok itu. Nah akhirnya orang ini dia baca surat Tabarok dan dapat azab. Dalam kubur ini dia dapat azab. Diminta ketuan li alam kubur. Ternyata dia tergolong orang yang tahun salah li waman ikhwanuk. Siapa saudaramu? Nah cenderungnya orang ini tidak bersapaan. Maka dia tidak mau berkata al muslimun wal mu'minun ikhwani. Maka dia tidak berani mengatakan begitu karena napiaran cenderung dia saling sapa. Maka kenalah orang ini dengan azab kubur. Lagu uang baca surat Tabarok. Nah, minyak terlandeng si mungkar nangkir datang surat Tabarok. Stop. Tidak boleh kamu macam-macam pada hamba Allah ini. Mungkar nangkir berkata, kenapa? Dia telah membacaku setiap malam.
Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada aku, siapa orang yang membaca aku akan bela dan menemaninya di alam barzah. Dan ini alam barzah, jangan macam-macam. Siapa yang mengganggu dia harus melawan saya nih. Mungkar nakir pun saya juga pesuruh Allah. Siapa yang tidak mampu menjawab soalan yang 5 ini, tes apa? Tes akhir ujian akhir sanah ini tidak bisa dia jawab, saya akan pukul dia dan dia tidak jawab pada item waman ikhwanuk. Mungkar nakir dengan surat Tabarok debat besia, ya telanjang, enggak usah, ini janji Allah, ya saya juga pesuruh Allah dan hanya ini tugas saya dan kamu tahu saya ya, kata mungkar nakir, ya saya tahu kamu kan malaikat. Iya saya tahu kamu malaikat. Dalil saya apa? La ya'suna ma amarallah. Saya tidak berani piwal terhadap semua perintah-perintah Allah. Kata Tabarok, ketimbang saya kan firman. Saya adalah kalamullah dan diturunkan kepada nabinya yang mulia. Dan Allah janji lewat nabinya yang mulia, yang mengganggu pembacaku dia berhadapan dengan aku, kata Tabarok. Besia. Akhir dua-duanya mengadu ke pengadilan agama ya. Lamun jauh pengadilan agama lo kembe bu, lalu sidang cerai mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sana debat. Ya Allah, aku memerintahkan aku untuk menyiksa hamba-hambamu yang di dalam kubur. Iya, kenapa? Ini ada kasus di kubur Pancor Manis. Orang mau disiksa kok ini wayahnya ngelarang saya. Siapa kamu? Saya Tabarok, firmanmu ya Allah. Engkau belarang dengan, bukankah engkau berjanji yang membacaku setiap malam, yang ku bantu di alam barzakh. Kalimatnya sederhana, yang membacaku di setiap malam, yang aku bantu di alam barzakh. Dan orang itu berada di alam barzakh dan aku bantu dia sesuai dengan janjimu. Lalu Allah berfirman apa? Wahai malaikatku, engkau pun juga tahu tentang status dirimu yang la ya'su nama amarallah dari firmanku. Maka firmanku ini sangat benar. Aneh dendek macam-macam ngalih mungkar nakir. Kasih dia pembelaan. No yang bukan macam-macam doang kamu. Nah itu apa itu? Surat Tabarok. Makanya siapa yang baca surat Tabarok bu, pelunggu sami niki pasti selamat di alam barzakh. Amin. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ila akhir lah. Baik. Ini ayat bertanasub antara inna a'tainakal kautsar dengan wa yamna'unal ma'un. Inna a'tainakal kautsar. Sebenarnya akebeng de wirid yang tidak ada huruf zo-nya ini rahasia nama jeluni lagu mudahan ada waktu. Ya. Akebeng dan ini huruf kalau tidak ada huruf zo-nya itu ayat luar biasa sekali. Dan baru yang kasih berapa ayat sudah yang tidak ada huruf zo. Makanya zo ini selalu menangis, tidak diberikan di sana. Kenapa? Karena setiap Allah ciptakan huruf beserta malaikatnya. Setiap Allah menciptakan huruf langsung ada penjaganya supaya huruf ini tidak hancur. Itu huruf nun, siapa tahu nama malaikat yang menjaga huruf nun itu jadi jejatun mancing. Misal hujan sekarang bu, hujan ki, ara ai niki leah niki, lagu empoh huruf nama malaikat yang menjaga huruf nun lepas pancing mesti dah mau empat. Itu ada ulama berkata begini, di mana ada air di situ ada ikan. Maksudnya di mana ada air di situ ada ikan karena dia sudah tahu nama malaikat yang menjaga huruf nun. Di air itu kalau kita panggil huruf nun, terus kita panggil huruf nun, mesti huruf nun itu akan mendatangkan ikan di mana ada air. Di mana ada air. Pernah yang tersatu di Allahumma sholli ala Muhammad. Ay buka bareh ingat ke arah.
Itu ini guru kita ini sangat luar biasa sekali. Trisemet, tahun dari Trisemet. Namun siong meni sugul semet kan. Itu demen wah siong niki demen terlepas dia ngoncer begini. Luar biasa sekali. Nah, setiap huruf ada malaikat yang menjaganya. Jamaah jangankan huruf, setiap mobil REP. Mobil mulian mobil kan huruf. Mulian mobil kanca mulian huruf kanca mobil mbeh langgengan huruf nun kanca mobil nun niki mbeh jagan tepiak masin sampai mangkin. Nah huruf nun ini saya tahun aran malaikat yang menjaganya, maka dia bisa dapat ikan sebanyak-banyaknya dan dimanapun pelungguh mancing. Lagu sayang 1000 sayang, ndek wah tiang sayang tiang niki 100 sayang, 1000 doang. Ya sayang 1000 sayang, tiang tahu itu setelah kejari semeni engklai nyekak si masih girang mancing ja. Ampoka tahun ja. La ilaha. Arwah. Tetap kabeh lalu mancing aneh. Lagu yang tiang akan kasih sekarang namanya ini adalah kepada jamaah yang tidak pemancing, itu tempatnya. Lalu masih kena lalu mancing, dong bilin ke jamaah, iya, ambil lo mancing kelebet lalu. Nun wal qalami wa ma yasturun ila akhir. Nah, jadi huruf zo ini ada malaikat yang menjaganya, huruf zo ini. Makanya sedikit sekali dia dipakai. Kita lanjut ke ilmu tanasub kita ya. Oke, anehnya ayat ini. Walaupun surah Al-Kautsar itu 3 ayat, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, 3 ayat tetapi terkoneksi bertanasub dengan surah Al-Maun yang 7 ayat. Mampu enggak dia terkoneksi? Mampu. Saking padat isinya, namanya surah Al-Kautsar ini. Padat lalu isi. Al-Maun juga padat isin, tetapi mampu berkoneksi, bertanasub antara Al-Kautsar dengan Al-Maun. Baik, yang kedua jamaah sekalian, itu inna a'tainakal kautsar, bukankah kami telah memberi kamu nikmat? Maka pada ayat Al-Maun manusia cenderung saling enggan saling memberi bantuan. Yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Nah ini ayat sih paling telu kali Ramadan dibahas ayat sih kena fasholli li rabbika wanhar. Dia bagus fasholli rabbika wanhar 3 tahun baru selesai. Yang mesti ngaji niki ulama. Beremben kena Ustaz, perhatikan. Fasholli apa artinya? Hendaklah kamu sholat. Setelah Nabi dianugerahi inna a'tainakal kautsar, setelah Nabi diberikan nikmat yang banyak, Nabi diperintahkan untuk mengerjakan yang 3, sholli rabbika wanhar. Pada saat Nabi diperintah sholli, ada orang yang pada ayat Al-Maun itu allazinahum an sholatihim sahun, ada yang sholatihim sahun. Pada ayat itu apa? Ada orang yang wailul lil musallin. Padahal Nabi diperintah apa kata Nabi? Sholli, fasolli wahai Muhammad. Hendaklah kamu dirikan sholat wahai Muhammad. Kok ayat yang lain mengatakan wail lil musallin? Ya, terus bagaimana sholatnya? Sholatihim sahun. Ada orang yang lalai dalam sholat, Bapak. Yang menjawab ayat mengatakan fasolli, maka hendaklah kamu wahai Muhammad berlaku sholatlah, dirikan sholatlah. Tetapi pada surah Al-Maun ada disitir mengatakan wailul lil musallin. Ya, lamun dengan ahli hikmat ngaji langsung tahu terus nih. Langsung tahu terus lagu belum kan baru belajar hikmat, jadi masih meraba-raba apa kena apa ya kena niku iring kia apa kena niku masih belum. Lagu baru bukaan ada bocoran. Kanan lawannya
Lamun di narak naik kanan naik kiri berbeda telapak. Bedengkrak maksimal enggak? Maksimal enggak? Atau ada dua-duanya tapi tidak terkoneksi, pelungkum jalan, pocong. Enggak bisa. Nah, siapa orang yang tahu ayat, koneksi ayat, lalu dia jadikan amal-amalan, sempurna dia dapat. Nah, sudah yang buka jendela hikmahnya sedikit nggih, kaling tabir nane, baru jendela waktu buka kaling tabir. Baik. Fasolli, maka solatlah engkau wahai Muhammad pada saat Allah memerintahkan untuk solat. Maka ada ayat mengatakan fawailul lil musallin. Neraka wail untuk orang yang lalai solat dan orang-orang yang sahun dalam solat. Jamaah? Oke. Fasolli Rabbika, lagu bis waktu. Dikit yang ringkas. Fasolli li Rabbika. Dua lamnya di sana kan? Fasolli li Rabbika. Fasolli li Rabbika. Fasolli li Rabbika. Yang kedua adalah li Rabbika. Untuk Tuhanmu beribadah. Berarti di sini ada terkandung maksud ikhlas. Li Rabbika ay fi kulli ibadatin. Semua model ibadahmu di ibadahmu itu adalah li Rabbik, untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada saat pelungkum sami diperintah untuk beribadah, tanasub ayatnya allazinahum yuraun. Ada orang-orang yang berbuat riya. Salat dia lale, beribadah dia riya. Di ayat Al-Maun. Di ayat Al-Kautsar kita diperintah untuk li rabbika ay fi kulli ibadatin. Semua model ibadah kita harus ikhlas. Tanasub ayatnya yuraun. Coba jamaah sekalian. Aku tenda nggih Bapak, baret sambung le musalla.